ahli, saya akan mulai bertanya saja. Mungkin saya rangkum saja supaya bisa langsung dijelaskan semuanya. Kami ingin tahu dari ahli mengenai latar belakang terbentuknya Undang-Undang Advokat pada waktu itu. Dan mohon dijelaskan apa peran dari ahli pada waktu itu. Kemudian apa dasar tujuan pembentukan Undang-Undang Advokat pada waktu itu yang dimulai dengan RUU Advokat. Mohon dijelaskan juga oleh ahli dan kami ingin tahu pendapat dan pemikirannya bagaimana pasal 28 yang menyatakan organisasi satu-satunya advokat di Indonesia, dan kemudian kenapa ada pasal mengenai bahwa semua advokat harus menjadi anggota organisasi satu-satunya tersebut, dan apa penafsiran satu-satunya tersebut. Sebab di sini ada penafsiran apakah itu satu-satunya artinya single bar atau satu-satunya itu federasi dari organisasi advokat atau multi bar association. Sebab yang dikenal di dunia hanya 3, tidak ada lain. Single bar association, federation of bar association, dan multi bar association. Tidak lain, tidak ada pengertian dua-duanya dari ketiga jenis organisasi atau bar association itu. Dan kemudian tolong juga dijelaskan mengenai kenapa sampai pasal-pasal tersebut yang saya sebutkan tadi muncul, dan itu sudah jelas disebutkan di dalam permintaan kami untuk diuji secara material di Mahkamah Konstitusi ini. Dan kemudian tolong juga dijelaskan mengenai apakah korupsi judicial ini marak di Indonesia dan kenapa sampai demikian, dan apa peran advokat, dan apakah organisasi advokat yang ada ini sudah mempunyai cetak biru untuk mengatasi ini semuanya. Dan kemudian juga saya ingin tahu juga apakah Mahkamah Agung bisa mencampuri urusan-urusan organisasi advokat dengan mengeluarkan surat-surat seperti mengakui 3 organisasi, seperti mengakui 1 organisasi saja yang bisa menyelenggarakan ujian dan melantik advokat, dan hal-hal lain dalam kenyataan. Apa bedanya das solen dari Undang-Undang Advokat itu dan das sein dari Undang-Undang Advokat itu? Saya kira terakhir saya ingin tahu apakah akhirnya Undang-Undang Advokat ini mencapai tujuannya, maksud dan tujuannya sebagaimana dulu dibentuk, dan bagaimana ahli dalam hal itu pandangannya mengenai keadaan sekarang ini. Terima kasih. Saya kira itu saja. Silakan ahli, dipilih hal-hal yang relevan. Kalau dianggap relevan semua, yang singkat-singkat saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua dan anggota yang saya muliakan, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal daripada pertanyaan daripada pemohon. Pertama, mengenai masalah bagaimana peranan pemohon atau ahli di dalam penyusunan undang-undang advokat ini dan bagaimana prosesnya. Bapak Ketua dan para anggota yang saya muliakan, saya adalah sangat kebetulan penyusunan undang-undang ini menjadi ketua daripada undang-undang advokat ini, dan berserta Dr. Adnan Buyung Nasution menjadi wakilnya. Dan pada waktu itu Bang Buyung, oleh karena saya yang meminta, dia mau. Kalau Buyung orang, sebagaimana kita ketahui, ada beberapa kali tim di dalam penyusunan advokat, undang-undang advokat ini tidak pernah berhasil. Dari semenjak Direktur Jenderalnya Pak Bagir, tambah lagi Direktur Jenderalnya Pak Parman, dan baru Pak Romli menunjuk saya menjadi ketua, dan alhamdulillah pada waktu itu dapat berjalan. Nah, di dalam penyusunan undang-undang advokat ini, kita ikut sertakan semua anggota yang pada waktu itu adalah IKADIN, AAI, SPI, IPHI, Himpunan Konsultan Indonesia, Konsultan Hukum Indonesia, nah, dan IPHI. Nah, syukur alhamdulillah undang-undang itu dapat kita hasilkan. Dan memang ada persoalan-persoalan yang tentu yang timbul pada waktu sekarang ini. Persoalan pertama timbul adalah karena
organisasi yang diamanatkan oleh undang-undang dasar, undang-undang ini tidak menjalankan undang-undang ini. Amanatnya itu adalah apa yang diatur di dalam aturan peralihan daripada undang-undang ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang ini memberi kesempatan untuk dibikinnya satu organisasi advokat, undang-undang ini. Nah, maka diberilah kesempatan kepada yang namanya Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI, Serikat Pengacara Indonesia SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HAKI HPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Yang pada mulanya sebenarnya Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia ini tidak termasuk pada waktu, tetapi pada akhirnya ini masuk. Nah, mereka ini diberi kesempatan oleh undang-undang 2 tahun supaya terbentuk organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini. Nah, organisasi yang dimaksud oleh undang-undang ini adalah undang-undang advokat sebagaimana yang diatur oleh pasal 28 ayat 2. Adalah ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Artinya undang-undang ini mengakui kedaulatan ada di tangan para anggota, bukan kepada organisasi. Nah, inilah jalannya sehingga peradi yang dibentuk itu adalah dibentuk oleh organisasi advokat, bukan oleh advokat yang memegang kedaulatan menurut undang-undangnya. Nah, inilah. Nah, disinilah saya lihat mulailah timbul friksi-friksi di dalam persoalan ke dunia advokat kita ini. Nah, kedua adalah mengenai bagaimana ketentuan mengenai perasa pasal 28 ayat 1. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Nah, persoalan yang kita hadapi ini adalah sekarang ini adalah mengenai judicial review. Apakah perasa satu-satunya ini sesuai dengan undang-undang dasar atau kompatibel dengan undang-undang dasar kita, yaitu pasal 28 ayat 2. Pasal 28E ayat 3 yang mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tetapi undang-undang dasar kita ini tidak jelas. Apakah yang dimaksud dengan kebebasan berserikat, berkumpul ini atau right to association dan assembly? Tentu untuk mendapatkan jawaban kita tentu harus mengadakan suatu perbandingan. Bagaimana ketentuan-ketentuan itu dipergunakan di dalam dunia internasional. Saya akan kutipkan salah satu deklarasi American Declaration of the Rights and Duties of Man, ADRD. Dikatakan demikian. Every person has the right to associate with others to promote, exercise, and protect his legitimate interest of a political, economic, religious, social, cultural, professional, labor union, on other nature. Di sini ada kata professional. Saya kutipkan lagi adalah mengenai dari American Convention on Human Rights. Dikatakannya demikian. American has the right to associate freely for ideological,
religious, political, economic, labor, social, cultural, sports, or other purposes. Artinya ini, dari dua deklarasi ini, kita dapat katakan bahwa sesuatu organisasi profesional atau juga yang dikatakan ada purposes ini tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan perserikatan di antaranya. Tidak boleh ada kewenangan pemerintah untuk memaksanya untuk bersatu. Oleh karena Pak, undang-undang ini ada kecenderungan untuk pemaksaan adanya satu, maka ini adalah sesuatu hal yang incompatible dengan undang-undang dasar kita. Izinkan saya, Bapak Ketua dan anggota yang terhormat, saya kutipkan salah satu daripada tahun 81 African Charter of Human Rights and People's Rights. Dikatakan demikian yang diatur di dalam pasal 10-nya. Dikatakan bahwa dalam duanya itu adalah ayat 2-nya, the right not to be compelled to join an association. Jadi adalah juga merupakan satu kebebasan daripada organisasi untuk negara tidak bisa memaksakan. Right not to be compelled. Satu pihak secara positif, dia mempunyai hak untuk berserikat, tapi lain pihak juga negara tidak boleh. It doesn't have a right to be compelled untuk masuk di dalam. Nah, jadi dari